Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Everlin Tehuwayo dari kelas MJ 402 dengan NIM 210201070109, mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Siti Nur Hasanah SMMM. Ingin mempresentasikan UAS saya tentang metode penelitian, di mana yang pertama terdapat ringkasan. Jadi pengertian metode penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Ringkasan penelitian adalah tulisan yang merangkum penelitian Anda tentang topik-topik tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menawarkan pembaca gambaran rinci studi dengan temuan kunci. Ringkasan penelitian umumnya berisi struktur artikel di mana ia ditulis manfaat yang akan diperoleh dari pertanggungjawaban. Manfaat ini bisa diperoleh karena ketika memakai metodologi penelitian, sumber data sangat valid. Selain itu, dengan sumber data yang valid, maka hasil penelitian akan dipercaya oleh banyak orang. Ringkasan memiliki ciri susunannya berisi mengenai sudut pandang dan sisi yang mengikuti tulisan atau naskah asli dari pengarang, sehingga meski Anda menuliskan kembali dalam bentuk ringkasan, tetap harus sesuai dengan susunan naskah asli yang tidak boleh keluar dari susunan naskah asli. Yang berikut pendahuluan. Penelitian atau research pada hakikatnya adalah upaya sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Metode penelitian sebagai upaya yang sistematis membantu setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara yang benar, yang bisa disebut juga dengan cara ilmiah. Cara ilmiah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan dilandasi metode keilmuan. Yang berikut tinjauan pustaka. Pengutip dari Al-Achriti Journal of Education yang diterbitkan LPPI. Publishing tujuan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau pengkajian kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademis atau penelitian lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Kegiatan utama dalam bab tujuan pustaka meliputi kegiatan pengulasan atau review atau pengkaji pustaka, teori, konsep penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang digunakan sebagai landasan atau acuan dalam penelitian skripsi. Yang pertama terdapat memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang kedua, menggunakan kata frase kunci yang tepat. Yang ketiga, don't be afraid of English. Yang keempat, gunakan Google Scholar. Yang kelima, hindari plagiarisme, gunakan paraphrasing. Yang keenam, jangan lupa lakukan sitasi. Yang ketujuh, gunakan peraturan literatur atau referensi otomatis. D. Metode. Yang berikut metode. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Menurut Sugiono 2012. Yang berikut menurut Jujun S. Sumantri tahun 1995, metode keilmuan adalah gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian atau verifikasi dalam memastikan suatu kebenaran. Yang ketiga, penelitian berdasarkan jenis data, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.
Contoh, peningkatan kompetensi guru sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyu Nurul Istiqomah Jayapura. Yang keempat, penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkatkan, contoh pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja karyawan di perusahaan minyak gurih. Yang terakhir, penutup. Penelitian kuantitatif kesimpulannya merupakan tingkat hubungan antar variabel, sedangkan dalam penelitian kuantitatif kesimpulannya berupa temuan konsep yang tersembunyi di balik data rincian berdasarkan interpretasi atau kesepakatan dari para responder atau informan. Ada juga menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, menjawab rumusan masalah. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan bagi pihak penelitian serta bahan acuan penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih.